Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Tuhan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita, dan untuk kali ini kita masuk pada hadis yang ke-15. Kita bacakan terlebih dahulu, setelah itu baru kita sampaikan faedah atau beberapa pelajaran yang diambil dari hadis yang akan kita bacakan atau pada hadis yang ke-15 ini. Al-haditsul khamis asyar, adab islamiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan haslun atau asal dari pembahasan tentang menjaga lisan dan berbuat baik atau ihsan. Adapun faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari ketiga hadis ini dalam satu hadis yang nomor 15 adalah beriman kepada Allah dan hari akhir adalah sumber dari kebaikan. Beriman kepada Allah dan hari akhir menumbuhkan di dalam diri seorang muslim muraqabatullah atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah, kemudian takut kepada Allah dan menanamkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan hari akhir meliputi urusan dunia dan akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhir merupakan motivasi untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi menimbulkan motivasi untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang berikutnya, dalam sebuah pembicaraan itu mengandung kebaikan dan juga kejelekan atau diantara keduanya. Hadis ini memerintahkan kepada umatnya untuk berbicara baik atau diam. Berbicara baik atau diam. Artinya memerintahkan untuk membicarakan atau berbicara pada hal-hal yang baik atau disebut juga dengan al-kalim at-thayyib. Baik itu urusan wajib ataupun urusan sunnah, sebagaimana juga firman Allah dan sabda Rasulullah yang dalamnya merupakan pembicarakan tentang zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, mendamaikan di antara sesama manusia yang bertikai, dan seterusnya. Sesungguhnya diam, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak baik, adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Pembicaraan yang baik atau membicarakan hal-hal yang baik
itu lebih baik daripada diam terhadap sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Namun, diam tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada kebaikannya lebih baik daripada berbicara yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Artinya pembicaraan itu hanya pembicaraan yang membicarakan tentang keburukan atau kejahatan dan seterusnya. Ada 3 sifat yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu berbicara dengan baik atau diam, menghormati tetangga, dan menghormati tamu. Di sini juga atau hadis ini juga membahas tentang agungnya hak bertetangga. Dalam hal menghormati tetangga, maka yang bisa dilakukan adalah berbuat baik kepadanya dan tidak menyakitinya. Hak bertetangga itu berlaku secara umum, baik itu tetangga muslim ataupun tetangga kafir, sebagaimana keumuman hadis yang kita sebutkan di atas atau yang kita bacakan di atas. Dan itu diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu tentang tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Tetangga ada 3 macam. Tetangga muslim yang juga kerabat, tetangga muslim dekat yang juga kerabat, tetangga muslim yang jauh, dan tetangga kafir. Yang dekat, tetangga muslim yang dekat mempunyai 3 hak. Tetangga muslim yang jauh mempunyai 2 hak. Dan tetangga yang kafir hanya mempunyai 1 hak. Apa 3 hak tetangga? Yaitu menghormatinya, tidak menyakitinya, dan ketika ada suatu permasalahan maka harus dicarikan solusinya. Dalam menunaikan hak-hak bertetangga tergantung dari jauh dekatnya, baik itu urusan kekerabatan ataupun jarak. Dalil yang menunjukkan keagungan bertetangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu." Bahwasanya malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku mengira mereka atau tetangga mendapatkan warisan. Yang berikutnya adalah masalah tamu atau menghormati tamu. Di antara sifat orang-orang mukmin, maka dia senantiasa menghormati tamunya. Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati tamunya. Makanya dalam menjamu tamu yang hadir di rumah kita, maka wajib hukumnya untuk menjamu tamu dalam waktu 1 hari 1 malam. Adapun selebihnya 2-3 hari, maka sunnah hukumnya menjamu tamu. Selebihnya maka Islam sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga disinilah keagungan tamu yang harus dihormati di dalam hadis yang kita bahas saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Dan tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.